Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi hatsana ala huduril juma'i wal jamaah walladzi nahana 'anil irtikabiz dzunubi wal ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
syahadata 'abdin lam yakhsha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allah wastafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Amma ba'du fa ya ikhwani rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha fis sirri wal alan. Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya sampai hari ini kita semua masih bisa menghirup udara segar. Kita semua masih diberi kesehatan, diberi panjang umur, sehingga kita semua bisa menghadiri undangan Allah berupa ibadah salat Jumat di siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita semua diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita selalu teguhkan kualitas iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk imtithalul awamir, patuh dan taat, kokoh teguh pada perintah-perintahnya, wajtinabun nawahi, dan teguh kokoh menjauhi larangannya. Insyaallah dengan pola hidup dua kalimat itu, teguh pada perintah, menjalankan perintah, dan teguh meninggalkan larangan, insyaallah hidup kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari raya haji 10 Dzulhijjah, yang tahun ini bersamaan dengan hari Jumat, sehingga dalam Islam juga disebut dengan hari raya Haji Akbar. Jadi haji saudara-saudara kita yang sekarang sedang di tanah suci, hari ini beliau-beliau para jamaah sedang di tanah Mina. Mereka semalam telah bermalam di Muzdalifah sebentar, lalu meneruskan ke Mina untuk menunaikan lempar jumrah. Mudah-mudahan sekian juta umat Islam sedunia yang hari ini bersama-sama menunaikan ibadah haji, dan waktunya, momentumnya bersamaan hari ini. Mereka sedang di tanah Mina semua. Mudah-mudahan semuanya mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hajinya dimudahkan, manasiknya dimudahkan, dan pulang kembali menjadi haji dan hajjah mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Sementara kita semua yang di tanah air yang sudah berhaji, sudah berkesempatan, alhamdulillah. Yang belum, mudah-mudahan juga segera mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang hari ini atau besok juga masih penyembelihan hewan kurban, mudah-mudahan kurbannya, ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak riwayat, banyak kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi yang paling fenomenal sejarahnya, yang paling mengharukan sejarahnya, karena sejarah Ibrahim itu semenjak Ibrahim muda, semenjak masih bujangan,
Sebelum menikah sudah luar biasa sejarahnya. Bagaimana melawan penguasa yang zalim waktu itu, Raja Namrud. Bagaimana berusaha meluruskan visi misi masyarakatnya. Membuat patung-patung sendiri, berhala sendiri, disembah-sembah sendiri. Itu saja sudah pikiran Nabi Ibrahim, belum menjadi nabi waktu itu. Ibrahim muda masih protes, sehingga bapaknya juga diprotes. Bapaknya namanya Azar, tukang pembuat berhala. Diprotes, masyarakatku ini bagaimana? Dibuat-buat sendiri dengan hasil karya sendiri, tapi juga dipuja-puja sendiri. Ya, itu waktu masih muda. Yang paling fenomenal itu ada di surat As-Saffat yang tadi di awal khutbah saya baca satu ayat aja. As-Saffat itu surat ke-37. 37 berada pada ayat 102 sampai 110. Nanti para jamaah bisa mendalami sejarahnya. Itu kisah yang paling fenomenal, paling heboh, paling berat, sehingga Al-Quran pun menyebut itu sebagai ujian. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sungguh ini merupakan bala, ujian, tes yang paling nyata, paling berat, itu menurut Al-Quran. Akan coba saya baca ulangi lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. As-Saffat ayat 102. Para jamaah, ayat ini yang menjadi dasar semua umat Islam akhirnya mengikuti sejak Nabi Ibrahim, yaitu melakukan kurban. Kalau kurbannya Nabi Ibrahim dengan kita ya jauh. Memang kita bukan nabi, cukup kambing. Tapi Nabi Ibrahim, coba ujiannya waktu itu, jangankan hanya kambing, unta yang dicintai yang dikorbankan. Ya, kalau kita pahami dengan akal waras, kadang-kadang bagaimana Allah itu kok membuat perintah kok menyembelih anak? Ya, mungkin ada orang bertanya begitu. Anak-anak sendiri lama ndak diberi oleh Allah, kok disuruh menyembelih? Masa rasional ajaran Islam itu? Nah, ini apalagi yang tidak suka pada ajaran Islam. Islam itu enggak rasional. Anak-anak sendiri kok disuruh menyembelih? Allahu Akbar. Bukan itu perintahnya para jamaah. Esensi perintahnya bukan itu. Ujiannya Nabi Ibrahim itu adalah ujian kesetiaan. Tes kesetiaan. Tentu para pimpinan perusahaan, para atasan yang punya karyawan juga punya cara sendiri bagaimana cara mengukur kesetiaan bawahan itu, bagaimana mengukur kepatuhan bawahan itu. Allah juga punya cara. Yang diukur, yang dites adalah apa yang dicintai oleh Ibrahim waktu itu. Bukan sapi, bukan unta, bukan lembu, bukan kambing, bukan. Yang dicintai adalah anak, karena lama belum punya anak. Nah, maka oleh Allah diujilah dengan apa yang paling dicintai. Nanti ibrohnya tentu juga masih berlaku sampai era kita sekarang. Umat Muhammad ini banyak juga yang dites oleh Allah, diuji oleh Allah pada apa-apa yang dicintai. Karena yang dicintai adalah anak, maka coba dites. Ibrahim ini masih cinta pada saya, setia pada saya apa enggak? Apa cinta pada anaknya? Apakah kesetiaan padaku tertutup oleh anaknya apa tidak? Nah, ini ayat itu. Terjemah bebasnya adalah
Falamma balagha ma'usaya, ketika anak itu Ismail itu sudah sampai pada usia dewasa, usia mulai berusaha, mampu berjalan sendiri, kira begitu. Anak-anak yang sudah menginjak remaja. Qala ya bunayya, Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk, sungguh aku semalam bermimpi menyembelihmu. Fangzur madza taro, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Lalu apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'maru, wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatiku insyaallah orang-orang yang sabar. Insyaallah aku sabar terhadap ujian ini. Nah ini sungguh luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan, anak satu-satunya waktu itu sebelum punya Ishak, anak semata wayangnya waktu itu, lama dirindukan, lama dinanti-nantikan hadirnya. Tiba-tiba setelah anak itu mencapai usia remaja, masih masa-masa senangnya orang tua pada anaknya, tiba-tiba Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih putranya. Ini yang paling berat. Sampai awalnya Nabi Ibrahim tidak yakin apakah ini dari Allah apa dari setan, ragu. Maka pada tanggal 8 diposoni dengan puasa tarwiyah itu. Maka tarwiyah itu sebenarnya adalah ragu, mencari pencerahan, keyakinan. Maka dipuasalah tanggal 8. Lalu datanglah sampai tanggal 9. Puasa tanggal 9, puasa Arafah. Mengapa kok Arafah? Karena dia sadar, dia paham. Ibrahim tahu betul bahwa itu adalah perintah Allah, wahyu Allah, bukan dari setan. Maka disebut Arafah. Arafah itu dari kata Arafah, bahasa Arab, artinya sadar, tahu, paham. Nah, inilah para jamaah yang dianggap fase yang paling berat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang bisa kita petik dari situ? Pertama, dalam pendidikan keluarga, orang tua seharusnya melakukan pembicaraan atau sudah mengajarkan musyawarah pada anak. Kalau anak sudah mulai menginjak dewasa, sudah mau diajak berbicara, musyawarah, apapun persoalan dalam keluarga itu dimusyawarahkan dengan anaknya. Melatih keterbukaan. Orang tua jangan membiasakan tertutup pada anak, atau anak jangan dibiasakan takut tertutup pada orang tua. Nah, ini pelajaran komunikasi yang sangat penting pada anak. Maka sampai persoalan yang begitu berat pun Nabi Ibrahim mencoba minta pendapat anaknya. Bagaimana wahai anakku pendapatmu begini? Nah, tidak otoriter. Ibrahim tidak otoriter, tapi memberi contoh demokrasi kepada sang putra tercintanya. Satu. Yang kedua, para jamaah, kurban dalam Islam yang dipentingkan adalah ketulusan niatnya, keikhlasan niatnya. Bukan hewannya yang dipentingkan oleh Allah. Ya, bahwa begini bukan berarti kemudian kalau korban dipilihkan yang kecil-kecil, yang kurus-kurus, bukan begitu. Artinya korban pun dipilihkan yang baik-baik, yang gemuk-gemuk misalnya. Tapi bukan itu yang penting. Yang paling penting adalah ketulusan hati kita. Karena korban sebenarnya adalah tes kesetiaan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hambaku yakin padaku atau tidak? Karena yakinnya Ibrahim itulah maka yang disembelih bukan lalu anaknya, tapi diganti dengan kibas yang besar. Itu artinya apa? Orang yang berkorban dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, yakinlah
suatu ketika Allah akan mengganti apa yang telah dikeluarkan itu. Dan insya Allah itu menjadi wasilah, kurbannya itu menjadi wasilah keberkahan yang akan diterima selama hidup di dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir dari sini para jamaah, mudah-mudahan hari ini kita semua, keluarga kita dan seluruh jamaah kita bisa mengambil ibrah minimal satu pelajaran, minimal satu poin yang bisa kita petik hari ini, peringatan Idul Kurban ini. Apa? Cinta korban, cinta bersedekah, gemar berkorban, ringan berkorban, atau menanamkan keikhlasan pada diri. Nah ini minimal, mudah-mudahan kita semua bisa memetik satu poin, syukur bisa lebih dari satu, dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Sehingga mudah-mudahan hidup kita ini seperti padi, semakin tua padi itu semakin menunduk, artinya semakin berisi, semakin bermakna hidupnya, tidak semakin menengadah ke atas, tapi semakin menundukkan ke bawah, pertanda dia sudah dekat dengan tanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada kita sekalian, berkah hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Fa ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal muslimin wa a'li kalimataka liyamiddin. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min sa'iri biladil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana yassir lana umurana ma ta'assara 'alaina min umuri dunya wal akhirah. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahil, sahil 'alaina kulla 'asir bijahil basyirin nadhir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Aqimis shalah.